Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kinurmatan para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, jamaah Masjid Al-Aqsa Dusun Reksosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mubarakah ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hari-hari pada minggu akhir Ramadan, kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dan lain sebagainya. Apa boleh buat, itulah wajah saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri. Artinya apa? Kalau sudah akhir-akhir menjelang Lebaran, artinya mudik. Gitu betul. Bahwa Lebaran artinya baju baru. Bahwa Lebaran artinya makanan. Nah, ini ibu-ibu biasanya. Lebaran itu berbeda dengan Idul Fitri. Siapa saja itu boleh ikut Lebaran. Mau dia puasanya genap 1 bulan, mau dia tidak puasa, itu boleh ikut Lebaran. Tapi tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Kenapa? Ya, karena ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan Idul Fitri. Saya menukil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dari ayat tersebut ada 4 hal. Dari cuplikan ayat tadi ada 4 hal. Yang pertama, walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata. Hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan ini bisa 29, bisa juga 30. Mana yang benar? Semuanya benar. Mboten usah salah-salahan. Bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan monggo melaksanakan ru'yatul hilal. Tapi kalau kita pengen aman, nah, kita di Indonesia ini punya yang namanya Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama itu mengumpulkan orang-orang yang ahli di bidangnya.
dari NU, dari Muhammadiyah, dan dari lembaga-lembaga lain. Nah, mereka melaksanakan ini kok ijtihad sesuai dengan keahliannya. Nah, pokoknya niku sing paling aman kita ngikut dawuh Kanjeng Nabi. Fa idza talaftum fa'alaikum bisawadil a'dhami ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Nah, kuncinya apa? Yang paling banyak benar dan ahlinya. Nah, kemarin kita awal puasa, awal Ramadan itu ada yang berbeda. Ada yang mulai di hari Rabu, ada juga yang mulai di hari Kamis. Mana yang benar? Benar semua. Semuanya punya dasar. Nah, boten sah apa? Saling mengecek, saling mengolok. Jadi tadi ikut pendapat yang lebih banyak dan ahlinya. Nah, ini harus kita sesuaikan. Semisal permasalahannya kok membahas jembatan, jembatan struktur bangunan, itu kalau 10 insinyur dibandingkan dengan 100 kiai, kira-kira ngikut yang mana? Yang 100 atau yang 10? Ya, harusnya ngikut yang 10 karena apa? Insinyur ini lebih paham tentang struktur konstruksi bangunan. Nah, kan ilmunya sesuai dengan ahlinya. Tapi nek bahas hukum punut iku pripun. Nah, niki harus ngikut 10 kiai atau 100 insinyur. Nah, nderek 10 kiai. Nah, karena apa? Sesuai ahlinya. Sudah ada ahlinya masing-masing. Artinya apa? Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan tidak ahlinya, tidak usah diikutin ya. Bidangnya sendiri ya. Paling aman kita nderek pemerintah. Nah, tapi kita juga tetap menghormati mereka yang berbeda hari. Beda boleh, marah jangan. Nggih, ngoten. Selanjutnya walituk milul iddata. Nah, makna sempurna di sini itu ada 2. Yang pertama itu sempurnakan 1 bulan penuh. Nah, dan yang kedua itu sempurnakan semangat puasamu. Nah, nek tadi sempurnakan 1 bulan penuh, ini kok ada yang 29, ada yang 30. Nah, yang kedua ini sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan sudah berakhir, puasanya jangan selesai. Nah, kenapa? Tangan kita ini harus tetap puasa dari mengambil yang bukan hak kita. Mulut kita, lidah kita harus dijaga untuk tidak memfitnah orang lain, tidak gosip orang lain. Nah, kaki kita dan lain sebagainya. Nah, biasanya nek wayah Ramadan atau niku teng masjid sofe kathah rame. Nanti Ramadane pun boten enten, masjidnya mulai makin maju nggih. Kantun imam kali makmume setunggal. Tapi kadosé mboten teng mriki, teng mriko. Sempurnakan semangat puasa. Kita harus disiplin, jujur merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup dan lain sebagainya. Terus ayat selanjutnya walitukabbirullaha, hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu. Artinya apa? Takbiran. Nah,
takbiran itu bisa sendiri, berjamaah di rumah atau di masjid, atau boleh juga pawai keliling. Boleh pawai keliling asalkan dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Nah, kalau kelingan pernyataannya Bung Tomo, salah satu pahlawan revolusi pada waktu itu, beliau akhirnya pada tanggal 10 November itu dikenal dengan Hari Pahlawan. Andaikan saja tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Nah, jadi dulu Indonesia niku nggih bisa merdeka terus niki salah satunya berkat takbir. Berarti luar biasa ini. Nek mbah-mbah biyen niku kan pilihannya namung kalih nggih, merdeka atau mati. Tidak ada yang berpikir, so nek merdeka aku meh dadi bupati ngendi, aku meh dadi wali kota ngendi. Nah, enggak ada. Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus, dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada istilah capek, lelah dalam berjuang. Tidak ada puas dalam upaya keberhasilan. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullaha, hendaklah engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita, sehingga berjuang penuh membina takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu. Nah, jadi puasa itu bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Hadirin rahimakumullah, setelah sempurna jumlah puasa, lalu mengumandangkan takbir, selanjutnya itu ala mahadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Nah, niki masya Allah nih perkawis hidayah. Kita itu bukan ponakane Kanjeng Nabi nggih mboten. Tunggale yo ora, tapi kita bisa mendapatkan hidayah. Kalau paringi contoh, ada seorang anak putrane Nabi, itu namanya Kan'an. Kan'an bapaknya niku Nabi sinten? Nabi Nuh. Itu saja tidak mendapatkan hidayah. Enten contoh malih, Nabi Lut garwane juga tidak mendapatkan hidayah. Terus Abu Jahal, Abu Lahab, pamane Kanjeng Nabi Muhammad, ngertos Kanjeng Nabi itu seperti apa, hariannya seperti apa, itu saja tidak mendapatkan hidayah. Lah kita nate ningali Kanjeng Nabi mboten, tapi kita bisa mendapatkan hidayah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Nah, niki patut kita syukuri. Nah, kalau ajeng cerita nih terkait ceritane Kan'an, karena ini sangat sesuai mungkin dengan zaman sekarang. Nabi Nuh itu
hidup itu kurang lebih 950 tahun. Nah, berdakwah niku sekitar 800 tahunan. Akan tetapi cuma mendapatkan pengikut sebanyak 80 orang. Jadi setiap 10 tahun ya paling ya mung entuk wong siji. Di luar batas kesabarannya Nabi Nuh, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Nuh matur teng Gusti Allah, ya Allah, nek mbah-mbahe ngene iki angel kandhanane, nek mbah-mbahe ora beriman, engko ya anak keturunane ya bakal ora beriman. Nah, akhirnya apa? Dan terus piye no? Nah, udah dihanguskan saja ya Allah. Nah, oh dihanguskan. Oke, nanti saya datangkan banjir. Datangkan banjir ya Allah. Iya. Nah, sekarang kamu buat kapal. Buat kapal. Kapalnya dari mana? Ya nanam pohon dulu dari kayu. Nah, nanam pohon dulu. Terus pohonnya sudah besar, ditebang. Nah, terus baru dibuat perahu. Jadi tidak ada sesuatu itu yang instan. Nah, Nabi Nuh pengen umatnya niku dibinasakan. Napa? Dihanguskan. Tapi Allah punya kehendak, ya kowe kudu prosese. Kudu gawe kapal dulu. Nah, ini setelah buat kapal, jadi kapalnya sudah jadi ya Allah. Oke, kalau sudah jadi sekarang ajak umatmu itu yang beriman naik ke kapal. Terus hewan serba sepasang-pasang naik ke kapal. Terus sudah masuk semua, Nabi Nuh ngecek. Sudah masuk semua, sudah. Apa ada Kan'an? Gak ada. Di atas gak ada. Di bawah gak ada. Terus Kan'an di mana? Terus Nabi Nuh naik ke kapal paling atas itu, bagian kaptennya. Ternyata Kan'an sedang berada di luar kapal bersama orang-orang kafir. Kan'an, ayo ikut bapak. Enggak, Kan'an di sini saja. Akan datang banjir. Kalau banjir nanti Kan'an akan naik gunung yang lebih tinggi. Nah, tapi apa? Karena Kan'an tidak mau ikut kanjeng Nabi Nuh, akhirnya Kan'an terbawa oleh banjir yang sangat besar. Terus ya Allah, Kan'an itu anakku. Nah, kan katanya suruh dibinasakan. Nah, kalau sudah tidak beriman, walaupun Nuh punya kehendak, Kan'an juga punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Nah, disamakan dengan realitas sekarang itu, zaman sekarang itu kita banjirnya tidak banjir air, tapi banjirnya banjir kemaksiatan. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang jarang pergi ke masjid. Nah, ibaratnya apa? Orang tua ngajak anake ken munggah kapal teng masjid. Nek zaman dulu kapalnya Nabi Nuh itu berupa kapal kayu ngoten niku. Nah, nek zaman sekarang kapalnya apa? Kapalnya yo masjid. Nah, ayo nak naik kapal. Nah, ngoten. Mboten, kula tak PS-an mawon teng mriku. Kula tak dolanan HP teng mriku. Nah, itulah yang menjadi realitas sekarang. Nah, makanya monggo sareng-sareng kita mengajak anak-anak kita untuk naik kapal. Naik kapal ke masjid, meramaikan masjid. Terus ayat ini ditutup dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan
bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakur dan tafakur. Mensyukuri nikmat itu bisa menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Wong sugih nek kekayaannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu bisa menjadi azab bagi orang tersebut. Orang yang punya jabatan tinggi juga sama, nek jabatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu juga bisa menjadi azabnya orang tersebut, dan lain sebagainya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas azab Gusti Allah niku pedih. Boten kathah ingkang saged kula sampaikan, kurang lebihnya kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.